Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu Smart Air Purifier with Detecting Sensor. Di sini kami yang beranggotakan, yaitu saya sendiri adalah Siva Salmanggita dengan NIM 1101223033, dan ada teman-teman saya yaitu Revi Elvara Ningsi 1101223062, Fatwa Mulhana Nabila 1101223212, dan Safia Putri Rianto 1101223323. Pembahasan yang bakal kita bahas yaitu pertama ada latar belakang, studi kasus, analisis, dan solusi. Yang pertama yaitu latar belakang. Semakin majunya zaman, semakin manusia ingin semua serba cepat, termasuk dalam hal transportasi. Lonjakan dari sektor transportasi serta kendaraan pribadi inilah yang menjadi penyumbang polusi terbesar yang ada pada permasalahan udara di masa sekarang. Kondisi ini membuat masyarakat membutuhkan alat yang bisa menghilangkan kontaminan udara di dalam ruangan dan membuat kualitas udara di ruangan tersebut membaik. Kondisi udara yang buruk menjadi bagian dari faktor kesehatan masyarakat. Kondisi udara yang baik mendukung kondisi tubuh yang baik, begitu pula sebaliknya. Adanya permasalahan tersebut membuat kami berinovasi untuk membuat sebuah alat pintar dan canggih berbasis IoT berupa air purifier yang mampu bekerja secara otomatis disertai sensor pendeteksi tingkat kebersihan udara di suatu ruangan di mana alat canggih ini dipasang. Alat ini sudah pintar dengan kinerjanya yang mampu menyesuaikan di mana ia bisa bekerja menyaring udara dan tidak hanya itu, alat ini memiliki fitur tambahan sebagai pengharum ruangan otomatis. Selanjutnya yaitu studi kasus. Penyebab studi kasus ini ada 3, buruknya kondisi udara di Jakarta, riset terbaru tentang udara Jakarta, dan dampaknya negatif dari Jakarta. Penyebab udara buruk di Jakarta dikarenakan adanya beberapa faktor yang terjadi antara lain kemarau panjang, kemudian konsentrasi polutan, penumpukan partikel debu atau asap dari kendaraan bermotor, senyawa sulfur dioksida, hasil pembakaran bahan bakar. Dari pantauan tim riset pada website IQ Air, bahkan sejak pagi, indeks udara dalam kategori tidak sehat, PM2,5 bisa meningkat karena udara panas, kebakaran, dan polusi lingkungan. Menurut WHO, berbagai material yang terkandung dalam PM2,5 ini dapat menyebabkan berbagai gangguan saluran pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kanker paru-paru, kardiovaskular, kematian dini, dan penyakit paru-paru obstruktif kronis. Dampak negatif udara di Jakarta tidak baik bagi kesehatan tubuh manusia. Tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia saja, polusi udara di Jakarta pun juga memiliki dampak negatif pada lingkungan, termasuk kerusakan lingkungan. Polutan udara dapat merusak tanaman, hutan, dan ekosistem air, mengancam keanekaragaman hayati dan produktivitas pertanian. Selanjutnya, apa itu air purifier? Air purifier adalah alat yang berguna untuk menghilangkan kontaminan dari udara di dalam ruangan untuk meningkatkan kualitas udara. Selanjutnya ada analisis, di mana ada 2 poin. Yang pertama itu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan buruknya kondisi udara di Jakarta. Keterkaitan solusi. Penggunaan teknologi IoT untuk mengontrol perangkat pembersih udara seperti penggunaan purifier otomatis yang bisa diatur berdasarkan tingkat polusi udara yang terdeteksi oleh sensor adalah salah satu bentuk solusi penanggulangan buruknya udara yang diterima oleh masyarakat penghuni kota Jakarta. Kegunaannya yang mampu menyaring polusi udara dan menghilangkan kontaminan adalah pokok dari solusi permasalahan buruknya kondisi udara, contohnya di Jakarta. Alat yang kami ciptakan dengan bantuan sensor penangkap kondisi udara menjadi solusi khusus pada penggunaannya sebagai inovasi yang bertujuan untuk fleksibilitas dan efisiensi penggunaan tanpa harus pengguna meluangkan waktu terlebih dahulu hanya untuk menyalakan atau mematikan alat purifier. Yang kedua, cara kerja air purifier secara keseluruhan. Di sini akan dijelaskan.
Sebagai air purifier, alat ini memiliki dua fitur utama, yaitu fitur otomatis dan fitur manual. Fitur manual adalah di mana kondisi nyala dan mati fungsi penyaringan alat ini ditentukan langsung oleh pengguna. Sedangkan saat fitur otomatis aktif, air purifier ini memanfaatkan kinerja sensor kualitas udara yang akan menangkap dan mengumpulkan data dan informasi seberapa bersih atau kotor udara di dalam ruangan. Ada batas-batas udara dan kontaminan yang diterapkan pada sensor. Saat sensor menangkap kondisi udara yang kotor dan melebihi batas tertentu, purifier dengan pintar akan melakukan tugasnya untuk menyaring udara dan menghilangkan kontaminan di dalamnya. Begitu pula saat sensor mengenali bahwa kondisi udara ternyata sehat dan berada di batas wajar atau aman, alat ini akan berhenti menjalankan fungsinya. Terlepas dari fungsi utamanya sebagai penyaring dan pembersih udara, alat ini akan secara konstan melakukan tugasnya sebagai pengharum ruangan secara otomatis, menyesuaikan interval penyemprotan yang bisa disesuaikan oleh pengguna. Oke, selanjutnya solusi yang kami tawarkan adalah solusi pembersihan udara, yaitu alat bernama Smart Air Purifier with Detecting Sensor. Nah, untuk cara penggunaannya, yang pertama, sambungkan Smart Air Purifier with Detecting Sensor pada sumber listrik. Yang kedua, sensor akan menyala untuk mendeteksi kondisi udara pada ruangan, dan pengharum ruangan akan otomatis disemprotkan dengan interval waktu sesuai keinginan pengguna. Yang ketiga, pilih mode antara manual atau otomatis. Yang keempat, jika memilih mode manual, maka penyaring udara harus dinyalakan manual oleh pengguna ketika sensor sudah menunjukkan level udara buruk. Lalu yang kelima, jika memilih mode otomatis, maka penyaring udara akan menyala secara otomatis ketika sensor sudah menunjukkan level udara buruk. Nah, berikut ini adalah alatnya dari Smart Air Purifier with Detecting Sensor. Di sini ada komponen-komponennya, kita bisa memilih mode, terus ada sensornya, dan ada penyaring udaranya. Ini juga sumber yang kami pakai. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.